Jasa Marga sekarang sudah menguat sebesar 2,27% atau di level 4.050 gitu kan. Jadi memang ada ruang, masih ada ruang penguatan dengan menguji area resistennya di level 4.150. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sebelum kita kembali berbincang dengan Mas Hendra untuk membahas mengenai saham-saham pilihan, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan ataupun posisi IHSG di 2 menit pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Baik, kita lihat bersama-sama. Ya, pemirsa, di sini kita lihat IHSG menguat 0,15% ya, atau menguat sekitar 14 poin ke 8.200-an. Kemudian sejauh ini Basic Industries memimpin penguatan disusul cyclical, energi, finance, dan juga kemudian untuk sektor yang melemah di sini ada kesehatan. Baik, kemudian kita ke pembukaan perdagangan bursa Asia pada pagi hari ini, pemirsa. Nikkei dibuka melemah 0,77%, kemudian STI menguat 0,08%, Kospi melemah 0,13%, dan Hang Seng melemah 0,75%. Baik, kita juga akan melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini. Di sini ada JSMR, kemudian ada Harum, ada Cleo, juga ada HMSP dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, pemirsa, kita akan kembali membahas talk show kita bersama dengan Mas Hendra Wardana, founder dari Republik Investor. Mas Hendra, kalau kita lihat kayaknya nih saham-saham konglomerasi kemarin cenderung diam-diam aja gitu ya. Ada juga sejumlah saham yang melemah. Anda melihat untuk saham-saham konglomerasi ini sebetulnya dibandingkan dengan saham-saham perbankan sudah ada pergeseran atau rotasi sektoral, ataukah kemudian saham konglomerasi juga sudah ada potensi untuk penguatan nih, Mas Hendra, khususnya mungkin membahas saham brand atau CDIA, dari Anda reviewnya seperti apa? Iya, kalau misalnya kita lihat untuk saham brand ya, dengan kondisi sekarang di level 9.225 memang bisa dibilang sudah mulai reda terkait dengan tekanan jualnya. Jadi kalau misalnya secara teknikal memang ada potensi untuk brand reversal atau pembalikan arah. Jadi kalau misalnya kita lihat ada potensi untuk brand rebound dengan menguji area resistennya di 10.000 dengan batasan stop loss untuk brand di level 9.000 itu untuk brand. Dan kalau misalnya untuk CDIA sendiri ada potensi sama rebound, melihat kemarin sempat mengalami penguatan di level 3,3% dan sekarang juga sudah menguat 0,80% atau di level 1895. Jadi ada potensi untuk CDIA kembali menguji area psikologisnya di 2000. Baik, untuk CDIA target price atau boleh mulai profit taking di angka berapa nih, Mas Hendra? Iya, yang tadi saya sampaikan ada resisten di angka 2000, jadi ada potensi untuk taking profit di level 2000 untuk saham CDIA, Mbak Rosali. Baik, untuk brand dan juga CDIA masing-masing ada peluang untuk rebound. Baik, kita akan mengulas satu persatu untuk saham pilihan yang sudah tadi kita saksikan bersama di layar televisi. Ada JSMR, Harum, Cleo, dan HMSP. Untuk JSMR, apakah kemudian ini menarik secara teknikal atau ada sentimen tertentu yang menjadi katalis positif nih, Mas Hendra? Iya, sebenarnya terkait dengan sentimen Jasa Marga bukan pasti terkait dengan pemangkasan suku bunga, jadi bisa dibilang ini positif juga terkait dengan emiten konstruksi yang notabene pastinya memiliki hutang tebal terkait dengan bunga gitu ya. Jadi ada sentimen positif di sana. Dan kalau misalnya kita lihat Jasa Marga sekarang sudah menguat sebesar 2,27% atau di level 4.050 gitu kan. Jadi memang ada ruang, masih ada ruang penguatan dengan menguji area resistennya di level 4.150. Baik, untuk JSMR direkomendasikan buy di support 3.750 dan resisten 4.150. Kemudian untuk Harum proyeksinya seperti apa?
Ya, kalau misalnya kita lihat Harum pagi ini masih melemah ya 0,88%. Justru potensi untuk buy untuk Harum dari level saat ini dengan menguji area resistance 1205, karena kalau misalnya kita lihat secara secondary trend juga masih bergerak bullish, dan yang menarik adalah Harum ini sudah rebound di support klasiknya di level 1035 sampai di 1075. Jadi ada potensi juga kembali menguat, dan kalau misalnya kita lihat juga kinerja keuangan juga membaik di kuartal kedua 2025 dibandingkan kuartal pertama. Bisa dibilang pendapatannya naik sebesar 16,9% dan labanya naik 330%. Jadi ada potensi untuk Harum kembali menguat. Baik, untuk Harum direkomendasikan di support 1060 dan juga resistance di 1205. Untuk Cleo seperti apa, Mas Henry? Iya. Cleo dengan penurunan sekarang 5 poin saja di level 540, justru potensi untuk beli masih sangat menarik dengan target resisten di 585 dengan batasan stop loss di level 498, karena Cleo kalau misalnya kita lihat secara teknikal dia berpotensi menguji resisten dinamiknya di moving average 100, dan kalau misalnya kita lihat juga rebound di klasik supportnya di level 498. Baik, untuk Leo direkomendasikan trading jangka pendek atau bisa menengah nih Mas Hendra? Swing trade masih menarik baru Salih untuk Leo. Baik, swing trade masih menarik untuk Leo. Kita ke HMSP. Ada sentimen tertentu atau menarik secara teknikal nih Mas Hendra? Ya, kalau misalnya memang yang menarik kalau misalnya dibilang terkait dengan sentimen ya Mas ya, terkait dengan Pak Purbaya ya kemarin terkait dengan cukai rokok yang bisa dibilang sangat signifikan. Pak Purbaya di situ mengeluarkan celoteh yang bisa dibilang sangat menarik gitu. Jadi ada potensi untuk cukai setidaknya tidak mengalami kenaikan lah di sana. Jadi kalau misalnya secara sentimen mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya secara teknikal, kalau misalnya kita lihat HMSP bisa dibilang menarik dengan harga sekarang di level 725, ada resisten atau taking profitnya di sana di level 825 karena sudah bergerak di area dynamic moving average 5-nya, jadi ada potensi untuk HMSP ke level 825 atau bahkan di level resisten keduanya di level 865. Baik, HMSP menarik baik secara teknikal maupun tadi katalis positif masih dari kebijakan Kementerian Keuangan yang kemungkinan tidak akan menaikkan cukai dari produk rokok. Baik, itu dia tadi ulasan untuk 4 saham pilihan, ada JSMR, Harum, Cleo, dan juga HMSP. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir Mas Hendra, di tengah kemudian penantian bagaimana IHSG diproyeksikan masih cukup positif dan juga tadi ada penguatan di saham perbankan, proyeksi pelemahan di saham-saham emas, dan juga tadi jumlah sektor sudah kita bahas. Anda melihat strategi investasi apa sih yang perlu investor perhatikan khususnya mungkin untuk trading jangka pendek sampai dengan menengah, Mas Hendra? Ya, kalau misalnya yang tadi saya sampaikan ya, bahwa IHSG dengan kondisi saat ini bisa dibilang masih konsolidasi. Maksudnya konsolidasi apa? Adu kuat sentimen, baik itu positif terkait dengan perbankan dan negatif terkait dengan komoditas emas. Dan kalau misalnya kita lihat, IHSG justru masih konsolidasi tuh. Tadi naik 0,10%, sekarang turun 0,3%. Nah, kiat-kiatnya apa untuk para investor? Balik lagi pilih saham-saham yang memang secara momentum sentimen masih menarik dan secara teknikal juga menarik. Mungkin itu Mbak Rosalie. Baik, adu kuat sentimen antara tadi pemangkasan suku bunga, ada juga kemudian bagaimana ini saham-saham emas diproyeksikan menjadi pemberat dari IHSG, tapi kemudian perlunya investor menggunakan kesempatan ini untuk kemudian ambil posisi di saham-saham yang fundamentalnya baik, tapi kemudian untuk trading jangka pendek masih cenderung wait and see ya, perlu terus update mengenai informasi yang akan datang. Terima kasih banyak Mas Hendra Wardana, founder dari Republik Investor, sudah bergabung bersama kami di Market Buzz IDX Channel. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Hendra. Salam sehat, selamat siang.